Setelah 7 tahun aku kembali. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi pendidik. Meski dulu sempat mengalami pengalaman mengerikan, universitas ini tetap menjadi pilihanku untuk berkarir. Fasilitasnya kini semakin canggih, jumlah penghuninya terus bertambah, dan citra universitas ini tidak pernah luntur di mata dunia. Namun, kisah ngeri masih saja berjalan beriringan dengan aktivitas kami setiap hari. Aku tetap berada di fakultas yang sama, di gedung yang sama. Entahlah, apakah universitas ini memang menyimpan banyak misteri, atau hanya fakultasku saja. Aku belum pernah mendengar kisah serupa dari fakultas lain. Seolah-olah hanya fakultasku yang begitu beringsik oleh cerita-cerita horor. Di kalangan para dosen sendiri, kisah-kisah aneh itu sudah menjadi rahasia umum. Saking seringnya kejanggalan terjadi di salah satu sudut gedung fakultas kami, mereka bahkan memberi istilah khusus, tangga misteri. Dan aku baru mengetahui istilah itu setelah kembali sebagai dosen. Tangga itu adalah satu-satunya akses dari lantai 1 menuju lantai 2. Di sampingnya terdapat lorong yang sangat panjang dengan beberapa ruangan yang jarang digunakan. Lampu-lampu di sana redup, nyaris tak memberi penerangan yang layak. Lorong itu selalu tenggelam dalam cahaya remang-remang. Di sanalah kami sering melihat sosok yang menyerupai beberapa dosen. Suatu pagi, saat melewati tangga itu, aku melihat Bu Siska, salah satu dosen di fakultasku, berdiri sendirian, seolah sedang menunggu seseorang. Dengan sadar dan tanpa rasa curiga, aku menyapanya. "Bu Siska, kok sendirian di situ? Nunggu siapa, Bu? Nanti kita makan siang bareng di kantin kampus saja ya, sama dosen-dosen yang lain." Bu Siska menatapku, sorot matanya lurus mengarah kepadaku, tanpa sepatah kata pun, lalu ia mengangguk dengan tegas. Melihat gesturnya yang jelas, aku pun tersenyum dan berlalu. Namun, saat jam makan siang tiba dan aku berada di ruang dosen, aku mencari Bu Siska. Aku bertanya kepada dosen lain berniat menunggunya selesai mengajar. Jawaban yang kudapat membuat tubuhku seketika kaku. Bu Siska hari ini tidak masuk. Beliau sakit, sudah izin sejak tadi pagi. Aku terdiam. Dengan suara bergetar, aku menceritakan peristiwa pagi tadi. Saat aku bertemu Bu Siska di tangga misteri, aku langsung disambut reaksi heboh. Suara-suara saling tumpang tindih. Ada yang menyuruhku lebih berhati-hati. Ada yang melarang melamun saat melewati tangga itu, dan berbagai peringatan lainnya. Tangga misteri memang tidak bisa dihindari. Semua orang harus melewatinya. Hingga kini, kejadian di sana tak pernah benar-benar melampaui batas. Seolah mereka hanya ingin menyapa dengan caranya sendiri. Kami pun terpaksa berdamai dengan keadaan. Namun, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding peristiwa aku bertemu Bagas. Berapa kali ia hadir dalam mimpiku, bahkan sebelum aku menjadi dosen. Ia menampakkan diri dengan tubuh penuh darah, tanpa sepatah kata pun, hanya berdiri, memperlihatkan dirinya. Ia menampakkan diri dengan tubuh penuh darah. Mungkin Bagas adalah salah satu alasan mengapa aku kembali ke universitas ini, untuk mencari tahu apakah ia telah benar-benar tenang. Aku yakin kehadirannya bukan tanpa alasan. Hingga suatu malam, mimpiku berubah. Kami bertemu di lorong kampus yang remang. Ia berdiri di ujung lorong, sementara aku di ujung yang lain. Meski jarak memisahkan kami, aku dapat mengenali siluet tubuhnya dengan jelas. Tubuh itu masih bersimbah darah. Ia melangkah mendekat, awalnya pelan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya berlari ke arahku. Aku ingin lari, tapi tubuhku mematung, kaku, tak mampu bergerak. Wajahnya berubah geram. Dengan suara yang menggema, ia berteriak, "Aku dendam pada Heru!" Tubuhnya menembus tubuhku, lalu menghilang. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Dada terasa sesak. Mimpi itu begitu berat, meninggalkan pertanyaan yang tak bisa kuabaikan. Ku tahu, Bagas belum tenang. Sejak saat itu, aku memberanikan diri mendekati Pak Heru, dosen senior yang kini menjabat sebagai dekan fakultas. Sosok yang dikenal tegas, disiplin, dan kerap dikeluhkan mahasiswa bimbingannya. Aku memilih waktu yang tepat ketika ia sendirian di ruangannya. Aku mengetuk pintu. Pak Heru mempersilahkan aku untuk masuk. Mukanya terbenam di balik laptop. Ia sedang menatap layar 14 inch itu. Entah apa yang sedang dia lihat.
Yang jelas, aku sudah diperbolehkan untuk menghampiri. Kacamata baca yang sedikit turun hingga di tengah tulang hidung. Matanya melirik mengintip dari bagian atas kacamata, memastikan orang yang sedang di hadapannya. Setelah melihat aku, dia melemparkan senyuman yang tipis, membiarkan aku untuk duduk di kursi kosong depan meja kerjanya. Tanpa basa-basi panjang lebar, aku langsung membuka obrolan dengan pernyataan. Apakah Bapak masih ingat kejadian almarhum Bagas yang muncul di kelas kami? Kelas yang diajar oleh Pak Heru waktu itu? Oh iya, tentu saya tahu setelah kehebohan itu terjadi. Jawabnya sangat tenang. Jadi Bapak waktu itu tahu kejadian heboh yang terjadi di antara kami? Tentu saja saya mendengar. Biasanya, Bagas berada di pojokan kelas yang saya ajar, tapi mahasiswa yang lain tidak tampak. Hanya saya saja. Dia berada dimanapun saya mengajar. Dan waktu di kelasmu itu, saya sempat berpikir jika Bagas tidak lagi menampakkan diri. Dan saya kira nama anak yang belum terdaftar itu bukan Bagas, tapi anak lain saja. Karena aku tidak menyangka jika kelas kalian bisa bertemu dengan Bagas dan berkawan selama 1 semester dengan Bagas. Penjelasan itu sangat ringan sekali keluar dari mulut Pak Heru. Wajahnya biasa-biasa saja, seakan itu adalah hal yang umum terjadi. Mendengar penjelasannya, dadaku terasa semakin berat. Aku menceritakan mimpi-mimpi Bagas, tentang dendamnya, tentang kegelisahanku. Wajah Pak Heru mengeras, tatapannya menegang. Ia terdiam sangat lama. Aku pun berpamitan, meninggalkan satu kalimat. Jika Bapak butuh bantuan untuk menyelesaikan ini, saya siap, Pak. Seminggu kemudian, Pak Heru menghubungiku. Ia menyampaikan sudah siap untuk menyelesaikan semua. Ingin melakukan berbagai hal agar Bagas segera tenang. Pak Heru menyampaikan jika bisa hari itu atau keesokannya. Sebelum semuanya berubah, segera aku mengiyakan ajakan Pak Heru. Rangkaian kegiatan kita rencanakan secara beruntun. Mulai berbagi-bagi makanan ke beberapa orang di jalan dengan atas nama Bagas Adhikara Putra agar orang-orang bisa meninggalkan doa untuk Bagas untuk lebih tenang jasadnya. Kemudian dilanjutkan menghampiri sungai di bawah jembatan besar yang terkenal di kota itu. Sungai di mana dia menjatuhkan diri dari atas jembatan. Di sana kami menaburkan bunga dengan terus mengirimkan doa bagi Bagas. Di saat itulah aku bisa melihat ekspresi Pak Heru yang begitu tulus ingin meminta maaf. Mulutnya tidak berhenti merapal berbagai doa untuk Bagas. Berbekalkan informasi dari dosen lain yang waktu itu juga ikut proses pemakaman Bagas sebagai perwakilan dari fakultas, kami mendapatkan informasi tempat pemakaman Bagas. Dari sungai itu, kemudian kami menuju kota kelahiran Bagas. Sekitar 1,5 jam perjalanan kita tempuh menggunakan mobil Pak Heru. Selama di perjalanan, Pak Heru bercerita panjang dan lebar tentang sikap dia yang begitu tegas dan disiplin kepada mahasiswa bimbingannya. Niatnya memang baik, agar mahasiswa di bawah bimbingannya mengetahui betul apa yang sedang mereka tulis, menghasilkan skripsi yang bagus. Kejadian Bagas ini menyadarkan banyak sekali hal yang sebelumnya tidak diketahui Pak Heru. Pak Heru sadar jika semua mahasiswa memiliki ketahanan mental yang berbeda, menuntut hasil yang sempurna pada sesuatu yang tidak akan ada sempurnanya. Sedangkan pengetahuan selalu saja berubah, selalu mengalami perbaikan. Pak Heru menyesal mengapa sikap yang salah bisa menghilangkan jiwa orang lain. Tibalah kami di pemakaman umum desa kelahiran Bagas. Sebelum memasuki area pemakaman, kita memutuskan untuk membeli sebungkus bunga tabur. Melalui bantuan juru kunci makam, kami menemukan makam Bagas. Sesampainya di depan makam Bagas, Pak Heru mengucapkan salam dan meminta maaf atas kejadian yang sudah terhitung puluhan tahun lalu. Meminta maaf atas segala perilaku yang pernah ia lakukan kepada Bagas, hingga membuat Bagas frustasi dan menyerah dengan skripsinya. Dialog Pak Heru dengan Bagas adalah pemandangan yang sangat hikmat, dan aku tidak tega untuk memotong obrolan mereka. Percakapan mereka selesai dengan diakhiri helaan nafas panjang dari Pak Heru. Kemudian Pak Heru mengajak aku untuk berdoa, mendoakan dia sebagai penutup sebelum kita benar-benar berpamitan. Kemudian, kami bersama menaburkan bunga di atas pemakamannya, yang sudah mulai ditutupi rumput liar. Kami pamit ya Bagas, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk datang ke tempat kamu. Semoga niat baik kami
bisa membuat kamu tenang. Dari kejadian itu, sejak permintaan maaf sudah disampaikan di pemakaman Bagas sudah tidak pernah menampakkan diri lagi, baik di mimpiku ataupun kelas-kelas Pak Heru yang lainnya. Seolah akhirnya ia telah menerima permintaan maaf itu. Kita tidak pernah tahu betapa ucapan dan sikap kita bisa melukai hati orang lain. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Semoga semua yang telah pergi beristirahat dengan tenang. Amin.